Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bertepatan dengan peringatan Santa Maria Ratu Rosario. Peristiwa dan tonggak sejarah baru terjadi di Keuskupan Padang. Pastor Vitus Rubianto Solihin SX ditabiskan menjadi Uskup Padang di Gereja Katedral Padang. Bertindak sebagai penabis utama Nuncius Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Pioppo. Pada tanggal 3 Juli yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengangkat imam dari kongregasi Serikat Xaverian ini menggantikan almarhum Monsignor Martinus Dogma Situmorang yang wafat pada tanggal 19 November 2019 yang silam. Umat Keuskupan Padang bersyukur
karena Tuhan telah memberikan gembala baru yang diharapkan melalui doa-doa selama ini. Bapak Uskup baru ini berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Semasa menjadi frater, pernah melayani umat paroki di Muara Seberut, dan semasa menjadi diakon melayani umat di paroki Muara Sikabaluan, Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, Keuskupan Padang bukanlah wilayah yang asing baginya. Selain itu, para seniornya, misionaris Xaverian yang membuka hampir semua paroki di Keuskupan Padang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai gembala baru di Keuskupan Padang, Monsinyur Vitus berharap para pelayan umat di Keuskupan Padang ini diberi karunia kebapaan dan kegembalaan sebagaimana didambakan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus. Karunia kebapaan karena dalam situasi yang tidak menentu saat ini, umat semakin membutuhkan perhatian, kepedulian, dan belas kasihan. Pengangkatannya sebagai uskup menurut Monsinyur Vitus sendiri bukanlah pengangkatan untuk satu karier jabatan tertentu, melainkan sebagai undangan dari Bapa Suci untuk berpartisipasi dalam karisma kebapaan Allah yang penuh kerahiman, tema utama dari kepausannya. Bapak Uskup baru ini memohon karunia kegembalaan hati seorang gembala yang berbau domba. Seperti kata Bapak Suci Paus Fransiskus, gembala yang berbau domba itu butuh telinga yang lebar sekali untuk mendengar, bahkan menjadi tempat sampah bagi banyak curahan hati yang mungkin tercampur dengan tuduhan, fitnahan, dan hoaks yang selalu harus ditanggapi dengan hati-hati dan bijaksana. Gembala yang berbau domba adalah gembala yang murah hati, tidak tawar-menawar, tetapi memberikan dirinya untuk menjadi makanan bagi domba-dombanya. Ungkapan perumpamaan ini bukanlah sesuatu yang klise dan tanpa makna, karena umat Allah cepat menyadari, memilah, bahkan memilih antara gembala yang berbau parfum mahal dengan kelekatan-kelekatannya dan yang mempunyai prioritas bukan hal duniawi. Monsinyur Vitus memilih ungkapan misericordia motus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dari Lukas bab 15 ayat 20. Ini menjadi moto kegembalaannya. Monsinyur Vitus berharap dengan moto yang dipilih dan ditawarkan dalam lambang keuskupan itu menjadi inspirasi yang menggerakkan semua pihak untuk semakin memiliki kepedulian dan hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan dan cinta akan sesama, khususnya kepada yang menderita dan kesepian. Hal ini sesuai dengan bacaan Injil hari ini yang berbicara tentang belas kasih dan kemurahan hati. Tuhan Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bahkan Allah Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita bersama-sama memohon kepada Allah Bapa agar Roh Kudus membimbing Bapak Uskup Monsinyur Vitus Rubianto Solihin dan semua imam menjadi gembala
yang berbau domba, yang senantiasa tergerak hatinya dalam pelayanan, melayani umat penuh dengan belas kasih. Sembari mengucap syukur atas perayaan tahbisan uskup baru, kita bersama-sama memohon kepada Allah Bapa untuk mengaruniakan Roh Kudus, terutama bagi umat Keuskupan Padang, agar dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga semakin berani menjadi saksi iman melalui kata dan perbuatan. Bersama Bapak Uskup baru, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, para imam, kita memohon dengan perantaran Bunda Maria Ratu Rosario untuk mengantarkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, Allah dan Allah Bapa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas gembala baru kami, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin. Semoga Roh Kudus-Mu memimpin Bapak Uskup dan para imam untuk menjadi gembala yang berbau domba. Semoga umat Keuskupan Padang di bawah pengembalaannya semakin diteguhkan dalam iman, sehingga semakin berani menjadi saksi iman melalui kata dan perbuatan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.